Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga rahmat Allah yang Maha Esa terlimpah kepada kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sukadana 06, Ibu Kusdarini MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf Dewan SDN Sukadana 06. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam acara observasi Kepala Sekolah SDN Sukadana 06. Bapak Ibu, mengawali acara, mari kita tundukkan kepala sejenak agar apa yang kita peroleh dalam kegiatan pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Sukadana 06. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yosi yang sudah memberi waktu pada saya, memberi kesempatan untuk memaparkan observasi kinerja kepala sekolah yang dinilai oleh Dinas Pendidikan pada hari ini. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, siang hari ini kita semua bisa mengikuti, berkumpul bersama untuk mengikuti observasi kinerja kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan. Ini yang waktunya seharusnya dijadwalkan di observasi saya itu hari Sabtu tanggal 25 Mei, cuma karena ada berita duka, ada duka di keluarga saya, jadi diundur hari ini. Ya, untuk observasi kinerja kepala sekolah ini saya mengambil indikator upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya merasa ini sangat perlu. Disinilah nanti kita tempatnya untuk saling berbagi praktik baik, berbagi ilmu yang tadinya teman-teman tidak tahu atau belum paham. Disinilah kita tempatnya komunitas belajar. Nah, di sini saya membuat indikator seperti itu supaya semua guru terlibat aktif dalam komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi indikator ini yang saya pilih ya Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita SDN Sukadana 06. Kemudian sebelumnya saya akan bahas dulu komunitas belajar. Ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu yang namanya komunitas belajar itu apa. Komunitas belajar ini sekelompok guru, tenaga kependidikan itu ada TU gitu ya. Ini sebetulnya masuk TU itu ke sini ya. Tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Transformasi pembelajaran itu perubahan pembelajaran. Ini melalui apa? Interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi anggota Kombe ini diharapkan semua aktif. Ya, semua aktif, tidak hanya sekedar menyimak, mendengarkan, tetapi ikut aktif dalam komunitas belajar. Ya, kemudian untuk visinya, apa komunitas belajar ini dibentuk pasti memiliki visi. Visi saya membentuk komunitas belajar, kebetulan ini sudah dibentuk waktu awal saya masuk ke Sukadana 06 ya. Saya langsung membuat ini bersama Bapak dan Ibu guru waktu itu. Visinya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif di sekolah, di mana semua anggota mulai dari guru,
tenaga kependidikan, itu yang tadi saya sebutkan, ada TU, serta siswa dapat berpartisipasi aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi di sini semuanya ikut aktif ya. Dengan komunitas belajar ini, visinya itu seperti itu tadi, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif di sekolah, di mana semua anggota mulai dari guru, tenaga kependidikan hingga siswa dapat berpartisipasi aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi semuanya ikut aktif ya. Kemudian itu untuk visinya ya. Ada visi, tentunya ada misi. Misinya bagaimana? Yang pertama, mendorong kolaborasi aktif dan saling berbagi pengetahuan antara guru, tenaga kependidikan dan siswa. Jadi kolaborasi aktif itu berarti semua ikut aktif, bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama ya, bersama-sama ini untuk berbagi pengetahuan. Misalnya antara guru-guru yang setelah ikut bintek, setelah ikut diklat, bukan setelah bintek terus diem saja gitu ya, tidak ada tindak lanjut. Nah ini nanti disinilah di komunitas belajar inilah nanti kolaborasi antara guru yang habis dapat ilmu, dapat bintek dimanapun dan apapun ilmunya, nanti berkolaborasi dengan guru di sekolah. Itu misi yang pertama. Yang kedua, memberikan wadah untuk refleksi dan pembelajaran bersama tentang praktek pengajaran yang efektif. Nah ini terkait refleksi. Ini refleksi ini bisa nanti setelah pembelajaran Bapak Ibu misalnya curhat, saya kok ngajar anak murid saya tidak aktif ya gitu misalnya, responnya kurang menanggapi gitu ya, jadi cuek aja misalnya, udah selesai saat itu ya selesai. Nah ini bisa refleksinya bisa dengan guru, bersama-sama guru untuk curhat gitu ya, istilahnya saya seperti ini, bagaimana penyelesaiannya, nanti itu pun bisa dilakukan saat kombel, saat komunitas belajar. Jadi boleh berefleksi di situ. Itu untuk apa? Tentang pengajaran praktik yang efektif. Jadinya ada waktu untuk berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga, menyediakan dukungan dan bimbingan bagi para guru dalam mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Nah disinilah menyediakan dukungan dan bimbingan, berarti dalam komunitas belajar ini kita menyediakan dukungan, mendukung, kemudian membimbing. Siapa yang membimbing? Seandainya ada guru-guru yang memang sudah menguasai hal tertentu, misalnya tentang PMM. Wah saya tahu banget Bu tentang PMM gitu ya. Nah ini wadahnya, kita bimbing teman-teman yang memang belum menguasai. Antara membimbing dan mendukung berbeda dengan mengerjakan. Misalnya, udahlah kerjakan saja gitu ya, saya ikut, itu tidak boleh. Semua nanti di komunitas belajar inilah kita bersama-sama, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ya, untuk misi yang ketiga, yaitu menyediakan dukungan dan bimbingan bagi para guru dalam mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Nah, profesional mereka ini berarti kaitannya dengan bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita dengan anak murid kita, bagaimana kita dengan pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Ya, di sini memberikan dukungan dan bimbingan bagi para guru. Jadi seandainya ada yang memang dapat ilmu di luar, berarti di sini di kombel ini bisa dimanfaatkan untuk membimbing teman-temannya yang kurang memahami. Misalnya yang habis bintek seperti kemarin Bu Yosi itu di Bandung ya Bu Yosi ya, itu hanya mengikuti seminar Edu Mediatek. Nanti di komunitas belajar yang akan datang itu nanti Bu Yosi akan berbagi ilmu. Bagaimana sih itu Edu Mediatek ini?
Jadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak dengan media teknologi. Banyak ilmu yang diperoleh. Nah, nanti di sini bisa berbagi dengan teman-teman di komunitas belajar. Jadi teman-teman ini bisa mengembangkan keterampilan baru dari teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu di luar. Kalau di dalam misalnya saya mampu membuat komik book gitu misalnya untuk pembelajaran, boleh gitu ya. Barangkali ini wah komik itu enak nih buat pembelajaran gitu ya. Saya mampu nih Bu, ternyata saya praktek saya sudah bisa. Jadi anak-anak itu begitu pembelajaran, kita tidak nyari lagi video YouTube milik orang lain gitu misalnya. Jadi saya mau buat sendiri Bu komiknya, kemudian saya unggah ke YouTube gitu. Biasanya anak itu lebih senang, lebih tertarik, lebih antusias kalau yang di depan itu, yang di Infocus itu YouTube milik Pak atau Ibu gurunya. Ibu hebat ya sudah bisa seperti itu. Bagaimana caranya gitu? Itu di awal aja anak sudah tertarik. Jadi manfaat Kombel ini misinya salah satunya itu jadi memberi bimbingan serta dukungan para guru dalam mengembangkan keterampilan baru. Ya, jadi sangat mendukung. Makanya saya sebagai kepala sekolah, saya akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Misalnya Bu, saya ada kegiatan ini silakan. Yang penting nanti setelah itu berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah, di komunitas belajar ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini manfaatnya. Apa sih manfaat dari adanya komunitas belajar? Ini tentunya manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama, menumbuhkan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini secara aktif bisa bertukar pengalaman dan saling belajar satu sama lain. Tadi sudah saya jelaskan, yang pertama itu tadi kolaborasi berarti bersama-sama gitu ya, antara yang sudah dapat ilmu dengan yang belum dapat ilmu untuk bertukar pengalaman dan saling belajar. Inilah manfaat dari Kombel dengan kolaborasi. Ayo Bu Yosi, misalnya saya bisa Bu, kemarin itu saya ikut seminar EduMediatek walaupun hanya setengah hari, tapi saya paham, oh ternyata mengajar dengan seperti itu sangat menyenangkan. Ngobrol sama temennya nanti di biasa nggak apa-apa, begitu di Kombel ini loh caranya gitu. Nanti Bu Yosi siap untuk memaparkan bagaimana EduMediatek. Mungkin nanti kalau misalnya Bu Yosi misalnya masih ada yang kurang, nggak apa-apa, saya yang tambahkan. Kebetulan kan perginya saya sama saya berdua, jadi nanti bersama-sama. Nanti dalam Kombel itu setiap Kombel, setiap kita kegiatan, kalau memang ada prakteknya, kalau memang ada laptop ya usahakan membawa laptop karena itu enaknya pakai laptop gitu. Jadi kita banyak apa ya? Banyak kegiatan yang dari situ. Kalau misalnya bawa laptop kan kita langsung dapat produk. Misalnya oh EduMediatek saya akan membuat media teknologi ini gitu kan. Itu di Kombel itu usahakan dapat produk setiap Kombel. Jadi ada hasilnya. Oh Kombel sekarang saya mendapatkan ilmu membuat MPI. MPI itu media pembelajaran interaktif dari EduMediatek sih sebetulnya itu ya, kaitannya gitu ya. Nah itu kita bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman di sini ya, bertukar pengalaman dan saling belajar satu sama lain. Kemudian yang kedua, pengembangan profesional. Sesuai dengan kita itu adalah seorang guru ya, berarti keprofesional kita itu adalah sebagai guru. Nah di sini apa saja yang dilakukan untuk pengembangan profesionalnya? Yang pertama itu menghadiri workshop. Ini udah kayaknya kalau ada workshop, seminar atau pelatihan bersama itu cepat-cepat ya, begitu dibagi link, ayo ngikut gitu ya. Ini untuk pengembangan profesional. Nah yang tadi kembalikan lagi, semua yang sudah mendapatkan ilmu di sana, kemudian kita praktekkan, kita diskusikan, berbagi praktik baik dalam pendidikan. Jadinya dalam Kombel inilah wadahnya. Ya wadahnya untuk berbagi praktik baik apa yang sudah didapatkan ya. Kemudian yang ketiga, mendukung adanya inovasi. Inovasi itu perubahan
perubahan di sini, perubahan yang ke arah lebih baik. Jangan menjadi guru yang zaman sekarang dibilang kita itu masuk anak-anak yang generasi Z. Ya, generasi Z kita belum nyampe, anak sudah nyampe, gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita sebagai guru ketinggalan, gitu kan. Nah, inovasi perubahan-perubahan ini nih, kita harus bisa bagaimana caranya kita dapat di atas anak-anak kita. Jadi anak-anak misalnya tentang yang mereka sudah tahu, kita kok belum paham gitu ya. Kalau bisa kita itu inovasi-inovasi ini kita buat sedini mungkin untuk melakukan perubahan. Pergilah dari zona nyaman. Ya, zona nyaman itu yang istilahnya ngajar, masuk kelas, ngomong di depan anak-anak, kasih tugas, tinggal gitu misalnya. Mudah-mudahan kalau guru sini sih insya Allah nggak ada yang seperti itu ya. Semuanya tanggung jawab. Nah, di sini anggota dapat berkolaborasi untuk mengembangkan dan menguji ide-ide baru, metode pengajaran atau strategi pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Nah, di sini anggota, berarti anggota komunitas tadi, guru-guru ini kolaborasi, mengembangkan dan menguji ide-ide. Seperti tadi contohnya yang Bu Yosi dari sana, dari Edu Media Tech. Itu beliau akan menguji ide, wah saya punya ide baru begini loh gitu ya. Ayo kita ikut bersama-sama membuat gitu ya. Untuk apa? Untuk adanya perubahan pembelajaran yang inovatif. Jadi nggak cuma datang kasih tugas, ini loh salin, nah, udah bukan zamannya gitu ya. Kita bukan seperti itu lagi cara mengajar kita, berubah. Makanya ide-ide yang dari luar kita pakai. Jadi nanti Bu Yosi ada tanggung jawab di kombel berikutnya ya. Untuk berbagi praktik baik tentang Edu Media Tech ya. Nah, ini nanti akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan pengalaman belajar siswa. Itu nanti anak-anak itu akan ini loh, seneng gitu. Karena anak-anak itu kalau ada yang baru, itu dia merasa aneh. Kalau sudah merasa aneh, dia itu penasaran dan dia menyimak gitu. Dia akan menyimak. Padahal saya pernah itu membuat video animasi tentang hanya narasi gitu ya, narasi, tapi saya modif ke AI-nya pakai Leonardo. Itu hanya ini ya, hanya teks narasi bercerita gitu ya, bercerita deskripsi gitu ya. Saya hanya menjelaskan tentang misalnya ada seorang anak berjalan di tepi pantai gitu, klik itu, anak-anak akan, oh kok langsung begitu muncul ya Bu, penasaran dia kan, begitu penasaran dia akan menyimak lagi sendiri ceritanya gitu. Makanya nanti komunitas belajar ini kita hidupkan, kita aktifkan, tidak hanya sekedar materi saja, tapi kita punya produk apa yang kita buat gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh. Jadi nanti misalnya materi pembelajarannya tentang tata surya gitu, tata surya misalnya, nanti kita buat bagaimana tuh kita kemas materi tata surya dengan media pembelajaran dengan model-model yang kita punya, nggak cuma sekedar nyari YouTube orang kita putar gitu. Kita coba untuk memperbaiki kedepannya supaya anak-anak tidak bosan, karena anak-anak begitu masuk ruangan dengan senang itu pasti belajarnya akan senang. Kalau belajarnya sudah senang pasti dia tidak akan menolak gitu, istilahnya dia akan respon terus gitu. Jadi kalau gurunya aktif, anaknya juga aktif. Ingat, pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa yang aktif nih, kita bagaimana supaya siswa aktif? Kita memancing. Nah, ilmu-ilmu itu nanti di komunitas belajar itu kita akan sama-sama pecahkan bersama-sama supaya komunitas belajar ini bermanfaat untuk perubahan. Ya, itu yang ketiga. Nah, ini Kombel Sukadanau 06. Komunitas belajar Sukadanau 06 itu sudah dibuat ya, dengan ketuanya Ibu Nika Sri Sudi. Ini adalah ketua Kombel SDN Sukadanau 06. Kalau sudah dibuat seperti ini sudah ada pengikutnya, paling tidak guru-guru dari sini pun mengikuti. Ya, guru-guru dari sini ikut mengikuti
Kombel Sukadono 06 ya. Nanti kita hidupkan lagi untuk kombel-kombel yang sudah ada seperti ini ya. Syukur-syukur nanti bisa di antara Bapak Ibu, saya mau membuat seminar Bu, webinar gitu. Misalnya saya udah dapat ilmu apa nih, boleh di sini. Nanti biar untuk kesemuanya bisa di situ. Misalnya mau kan online, kalau jauh itu kan berarti online ya, secara daring. Berarti nanti yang lain, guru yang lain bisa mengakses. Mudah-mudahan Kombel Sukadono 06 ini nanti banyak pengikutnya. Ini kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi Kombel Sukadono 06. Nah, kapan itu Kombel Sukadono 06 dilaksanakan? Kita sesuai jadwal dan kesepakatan bersama. Kita laksanakan tiap hari Sabtu di akhir bulan. Ya, harusnya kemarin ya cuma tanggal merah ya kemarin. Jadi nanti kita alihkan minggu depan setelah anak-anak PAT. Kita alihkan untuk Kombel. Nah, di sini dilaksanakan tiap hari Sabtu di akhir bulan. Nah, ini dokumentasi dari komunitas belajar kita. Walaupun baru, kita sudah melaksanakan komunitas belajar. Ini dokumentasinya. Ini adalah saya sebagai narasumber. Yang pertama ya, dokumentasi waktu kita komunitas belajar. Kemudian ini juga masih sama dokumentasi kita komunitas belajar. Nah, ini kemudian untuk selanjutnya ini masih ini adalah dokumentasi komunitas belajar waktu Pak Atta ya, Pak Atta jadi narasumbernya. Ini dokumentasinya karena kita sudah melaksanakan ya, ini dokumentasi dari komunitas belajar SDN Sukadono 06. Baik, hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan saya untuk memaparkan bagaimana komunitas belajar SDN Sukadono 06. Sebelum ditutup, saya sebagai kepala sekolah ingin meminta umpan balik dari salah satu guru bagaimana menyambut yang namanya komunitas belajar ini. Bagaimana umpan baliknya? Saya persilakan dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Nika akan memberikan umpan balik. Terima kasih Bu Nika. Mangga, silakan Bu Nika. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ini karena tadi ada dadakan jadi saya tulis ya Bu, saya baca. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Rini, Ibu Kepala Sekolah, karena sudah terbentuk Kombel komunitas belajar di SDN Sukadono 06. Kalau sebelumnya kan memang belum pernah ada gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah adanya Kombel ini sangat bermanfaat untuk kami, khususnya untuk kami para guru, karena manfaatnya itu yang pertama tadi sudah disampaikan sama Ibu sebelumnya, mungkin saya jelaskan lagi ya Bu, rincikan itu. Yang pertama tadi bisa berkolaborasi atau bertukar pengalaman dengan teman sejawat atau para guru ya, misalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah ya, untuk mengembangkan motivasi siswa, motivasi belajar siswa di sekolah. Ketika misalkan contohnya saya mungkin kadang-kadang sering ngobrol sama guru-guru yang lain gitu ya Bu, ada mungkin siswa yang mohon maaf yang belum bisa baca gitu kan. Dengan adanya Kombel ini kita bisa saling bertukar pikiran. Untuk kedepannya kita harus bagaimana nih, kita harus cari jalan keluarnya seperti apa gitu kan Ibu. Dan alhamdulillah teman-teman pun mendukung gitu Bu, dan bisa memberikan juga jalan keluarnya gitu kan, misalkan dari Pak Atta, misalkan Pak Freddy gitu. Selanjutnya pengembangan profesional.
Alhamdulillah dengan Kombal ini kita tadi kata Ibu setiap Sabtu kita ada webinar gitu ya Bu ya, atau workshop gitu, seminar dan pelatihan. Mungkin bisa membuat kita lebih banyak belajar lagi, lebih banyak tahu lagi permasalahan yang kita kita dapat di sekolah gitu. Kan kita juga tidak hanya 06, biar lebih meningkat lagi sekolah kita. Ya, yaudah, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sudah selesai. Bapak Ibu, telah kita simak pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa mendidik anak-anak di zaman sekarang ini tidak mudah ya. Kita menghadapi tantangan yang sulit yang kita dipaksa harus berubah karena zaman sudah berubah. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Sungguh luar biasa, kita harus mampu membuka mata, membuka hati, membuka pikiran kita untuk mau berkembang gitu ya, terutama kita dari gurunya dulu. Mau nggak kita berkembang? Insya Allah kalau gurunya mau berkembang, mau belajar, mau berusaha, anak-anak kita pun insya Allah akan berkembang. Jadi bismillah untuk kita semua, dengan adanya Kombal ini kita akan lebih sering belajar. Mungkin kita dapat dari luar juga, kita dapat dari guru-guru, dari teman-teman kita juga. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.